Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi dan menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku tidak sekedar memperoleh sejumlah informasi dan memperluas wawasan. Membaca buku fiksi khususnya dapat menemukan hal lain yang tidak kalah menarik. Misalnya, tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Perhatikan teks berikut. Perhatikan kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan teks cerita tersebut. Cobalah selidiki kekhasannya. Bandingkanlah dengan kelompok-kelompok kata yang lain. Misalnya, dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah. Dari cara itu, akan lebih tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kelompok kata yang memiliki kekhasan disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh ungkapan lainnya adalah lapang dada, berat hati, ringan tangan. Kedua, unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sebuah karya fiksi. Unsur penokohan juga bisa menimbulkan kesan tersendiri. Kita terkagum-kagum oleh sifat seorang tokoh yang ada di dalamnya. Bisa pula kita terpesona oleh penyajian latar atau gaya bercerita pengarang yang memukau dan menghanyutkan. Pilihan kata yang digunakan pengarang dapat juga menjadi penyebab ketertarikan seseorang terhadap karangan itu. Perhatikan teks berikut. Daya tarik cuplikan cerita tersebut tampak pada temanya, yakni tentang cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangat menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya, pada kata-kata, "Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah." Selain dalam bercerita, banyak hal yang dapat menyebabkan suatu cerpen atau cerita menjadi menarik. Daya tarik itu mungkin disebabkan oleh tema yang unik, alur atau konflik yang mendegangkan, latar yang mengesankan, tokoh yang menawan, atau amanat yang menyentuh. Apabila bacaan itu berupa buku secara utuh, daya tariknya itu mungkin pula pada ilustrasi gambar atau jilid bukunya. Dengan daya-daya tarik itulah yang menyebabkan pembaca berkenan menikmati suatu bacaan hingga tuntas. Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Hal yang dapat disajikan dalam forum diskusi, yang pertama, daya tarik bacaan. Daya tarik buku fiksi. Daya tarik buku fiksi bisa berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya. Khususnya buku yang berbentuk cerita atau fiksi. Sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel, mungkin terdapat pada semua unsurnya. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, membaca buku itu secara keseluruhan. Untuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat, sebagaimana yang telah dipelajari pada pembahasan teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Bisa kalian saksikan pada video sebelumnya ya. Yang kedua, memahami makna tema.
penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya non-fiksi. Langkah ketiga, mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Daya tarik buku non-fiksi. Perhatikan teks berikut. Buku Panduan Keluarga Memilih dan Menggunakan Obat, karya Rahayu Widodo, SSI, apoteker, berisi tentang pengenalan obat, prinsip-prinsip memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri, serta aspek sosialnya. Buku ini bisa menjadi panduan bagi semua kalangan karena paparannya jelas. Buku ini juga dilengkapi istilah medis beserta pengertian-pengertiannya. Menjadi lebih menarik karena sajian buku ini dilengkapi banyak gambar dan ilustrasi. Daya tarik buku non-fiksi dapat dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Dari penjelasan tadi, dapat kita buat sebuah bagan mengenai daya tarik sebuah bacaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Dalam buku fiksi, daya tarik yang dapat kita sajikan bisa berupa tema atau amanat, penokohan, alur, atau latar. Dan pada buku non-fiksi, daya tarik yang bisa kita sajikan berupa kelogisan argumen dan kelengkapan datanya. Yang kedua, dalam menyajikan hasil bacaan, kita berdiskusi tentang isi buku. Berikut sumber masalah untuk bahan diskusi. Pertama, hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, ajuan peserta itu sendiri. Dan yang ketiga, menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Dari berbagai sumber tersebut, buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik dalam merumuskan masalah diskusi, termasuk solusi-solusi pemecahannya. Dari berbagai bahan bacaan, kita mendapat banyak informasi dan pelajaran yang dapat didiskusikan. Yang ketiga, dalam menyajikan hasil bacaan, kita bisa menceritakan isi buku dengan jujur. Menceritakan isi buku tidak boleh sesuka hati, apalagi kalau sampai menjelek-jelekan, padahal isinya bagus. Misalnya, gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita, atau isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita selama ini. Karena buku itu ditulis oleh orang yang tidak kita sukai, lalu kita katakan sesuatu yang tidak benar. Apapun isi buku itu, suka atau tidak, kita harus menceritakan dengan jujur.